Dengan didampingi kuasa hukum serta keluarga, Sihat Raharjo, seorang calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk tahun 2019 ini, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nganjuk. Pihaknya datang ke DPRD Kabupaten Nganjuk guna melakukan hearing dengan Komisi 1 DPRD Nganjuk serta pihak eksekutif Pemda Nganjuk. Dari hasil hearing tersebut, ia mengaku kecewa pasalnya belum ada kejelasan kapan ia akan dilantik sebagai kepala desa Mojodur. Ia menjelaskan dari hasil hearing tersebut pihak Komisi 1 memberikan jeda waktu 15 hari untuk Pemda Nganjuk guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Menurut Sihat, jika tidak ada kejelasan kapan dilaksanakan pelantikannya oleh Bupati Novi, CUI pemerintah, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimenangkannya sesuai batas waktu 15 hari yang diberikan DPRD Nganjuk. Ia bersama pendukungnya akan mendatangi pendopo Kabupaten Nganjuk guna menemui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Sementara itu, menurut Luka Fardani selaku kuasa hukum Sihat Raharjo menjelaskan, hasil hearing dengan DPRD Nganjuk serta eksekutif Pemda Nganjuk tidak harus meminta rekomendasi dari BPD untuk pencabutan SK dan penerbitan SK kepala desa yang baru, dikarenakan dasar pelantikan adalah sesuai putusan pengadilan. Pihaknya juga akan mengajukan eksekusi ke PT UN jika nantinya dari pihak pemerintah khususnya Bupati tidak menjalankan perintah pengadilan untuk melantik Sihat Raharjo sebagai kepala desa terpilih desa Mojodur terhitung dari 90 hari kerja sesuai peraturannya. Timnya Bupati, kapan kami dilantik? Hanya itu aja. Tadi tapi kami tidak diketemukan, dikhawatirkan kalau ada apa-apa. Jadi kami ditemui di lapangan. Yang pertama tadi timnya dari kabupaten, asisten hukum atau dari Pemdes dan lain sebagainya. Baru sana selesai, baru kami dipanggil. Maksudnya rapatnya terpisah gitu Pak? Iya, bisa. Pak, dengan rapat yang terpisah seperti ini kecewa nggak Pak? Seharusnya bagaimana? Ya kalau lihat hasilnya ya kecewa. Permintaan kami harus ada ketegasan kapan kami dilantik, itu aja. Sesuai dengan omongan Bupati katanya tanggal bulan Februari ini kami dilantik, cuma tanggalnya belum tahu. Terus hasilnya tadi Pak? Hearing tadi? Hasilnya dari Komisi 1 sudah menekan pada pihak kabupaten diberi tempo 15 hari paling lama, itu sudah ketentuan. Gitu Pak. Iya. Nah, terus pendapat Bapak sendiri gimana Pak? Kalau 15 hari itu Pak? Pendapat kami ya biasanya terlalu lama. Maksud kami ya kalau bisa dipercepat karena kami menunggu sudah lama, sudah 2 tahun Mas. Tidak tahu ujung pangkalnya di mana ini nanti sampainya. Jadi kalau nanti tetap tidak mau melaksanakan, ya, kita terpaksa akan mengajukan eksekusi ke PT UN. Ya, di sini Pak Sihat, saya masih menghargai itikat baik dari Pak Sihat karena ini membawa nama Nganjuk. Kalau sampai nanti putusan eksekusi sudah pelaksanaan eksekusi, ada perintah dari pengadilan tetap tidak dilaksanakan, pasti pengadilan akan mengumumkan di media setempat bahwa Bupati tidak mau melaksanakan putusan pengadilan dan pengadilan akan mengirim surat kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Kenapa tidak secepatnya aja Pak mengajukan eksekusi pelantikan? Baik, jadi eksekusi itu memang ada batas waktunya 90 hari kerja setelah putusan itu. Jadi 90 hari kerja. Jadi maksud kami kalau memang bisa semua taat hukum, bahkan Bupati dalam hal ini tergugat sebagai pejabat tata usaha negara atau kepala pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya Sihat Raharjo sempat bersaing dengan Jumali pada pemilihan kepala desa Mojodur Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 12 Februari 2019 lalu. Namun karena hasilnya saat itu imbang, Sihat Raharjo merasa dicurangi dan membawa kasus yang dialaminya tersebut ke proses hukum. Dalam kasusnya ia menang dalam proses hukum atas permohonan eksepsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Tak hanya itu, proses kasasi oleh Bupati Nganjuk juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Namun hingga saat ini ia tidak segera dilantik oleh Bupati Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV.
Sebuah postingan akun media sosial yang sempat menggemparkan publik waktu lalu yang menyebutkan tentang adanya dugaan paket suap menyuap kepada aparat penegak hukum atau menangani kasus. Kini sampai ranah kepolisian, para advokat yang tergabung dalam Advokat Nganjuk Bersatu melaporkan pemilik akun Mei Humei ke Kapolres. Diketahui sebelumnya postingan yang diunggah oleh akun bernama Mei Humei itu berisi cuitan tentang tudingan adanya dugaan suap yang melibatkan salah satu advokat di Nganjuk yang dalam pendampingan kasus kliennya telah meminta uang kepada klien hingga ratusan juta rupiah untuk mempermudah dalam urusan perkara hukum. Menurut Prayogo Laksono, salah seorang advokat yang ikut mendampingi pelaporan rekannya, GB, pihaknya sudah melaporkan pemilik akun Mei Humei tersebut ke SPKT Polres Nganjuk. Menurutnya postingan tersebut dianggap telah memenuhi unsur perbuatan pencemaran nama baik serta ujaran kebencian di media sosial, dan sekarang setelah melaporkan ke Polres Nganjuk, para advokat sudah mendapatkan tanda bukti pelaporan dari Polres Nganjuk. Advokat mewakili teman-teman advokat bersatu Kabupaten Nganjuk. Hari ini kami ada giat, barusan saja pulang giat di Polres Nganjuk, yaitu menindaklanjuti seperti apa yang telah kami lakukan, yaitu laporan pengaduan terkait pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik yang diduga diunggah melalui akun Facebook Mei Humei. Dan kemarin kami memang belum mempersiapkan bukti-bukti, maka hari ini dengan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka hari ini terbit laporan polisi melalui SPKT sesuai dengan tanda bukti laporan nomor 06/2 Reskrim SPKT Polres Nganjuk. Sementara itu pemilik akun Mei Humei, Yuliana Margareta, pemilik akun Mei Humei menegaskan, sebagai seorang pegiat anti korupsi, dirinya berhak untuk bersuara. Menurutnya apa yang telah diunggahnya pada akun media sosial tersebut berdasarkan fakta dan adanya indikasi jual beli hukum di Nganjuk. Dia juga mempersilahkan jika ada pihak yang akan melaporkannya terkait unggahan tersebut. Menurutnya ia juga mempunyai bukti-bukti terkait dugaan kasus tersebut. Saya sendiri memang terkait pembayaran itu, bahkan saya sudah mendatangi orang yang membawa uang dan membayarkan uang itu. Itu adalah orang yang memiliki kafe yang bernama Kafe SD. Jadi saya memang tetap inisial aja, saya tidak mau itu nanti jadi masalah lagi. Semua sebenarnya yang saya tulis di postingan itu sudah saya buat seperti bagaimana memberitakan satu postingan ataupun satu berita sesuai dengan etika pemberitaan. Sementara itu unggahan yang ada di media sosial tentang adanya dugaan jual beli hukum dan suap yang ada pada akun Mei Humei hingga saat ini masih tertampang jelas dan telah dilihat oleh ratusan viewer dan mengundang berbagai macam komentar oleh para netizen. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Diah Ayu, SRTV.